Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Samuel Barun Ewaldi Simanjuntak dengan NIM 220402128 dan teman saya Arnold Pasodung 220402093. Pada kali ini kami mau mempresentasikan tentang proyek statistika yang telah kami kerjakan, yaitu pengaplikasian analisis statistik dalam menganalisis prevalensi dan karakteristik fenomena demam berdarah di Kota Dhaka. Nah, adapun dasar permasalahan yang kami temukan, yaitu demam berdarah itu sendiri yang merupakan penyakit infeksi akibat virus yang menular melalui gigitan nyamuk. Jadi penyakit ini menimbulkan gejala demam tinggi, sakit kepala, serta nyeri tulang dan otot. Dan jika tidak ditangani dengan tepat, maka penyakit ini bisa berisiko mengancam nyawa. Nah, selama ini banyak yang menggunakan forecasting menggunakan metode statistik antara lain metode smoothing, Box-Jenkins, ekonometri, dan regresi. Pemilihan metode biasanya didasarkan beberapa aspek antara lain aspek pola data, aspek waktu, aspek tingkat keakuratan prediksi yang diinginkan, dan aspek tipe model yang ingin diamati. Dan salah satu metode untuk peramalan dan karakteristik pada fenomena demam berdarah ini kita dapat menggunakan dengan analisis time series. Nah, analisis time series ini sendiri adalah mempelajari pola gerakan nilai variabel suatu interval waktu seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Nah, dari analisis time series bisa kita dapatkan data ukuran nilai-nilai yang dapat digunakan untuk peramalan masa depan. Di sini kita juga memiliki beberapa teori yang kami masukkan dalam proyek ini. Yang pertama, kami menggunakan teori analisis ARMA atau auto regressive moving average yang berasal dari model deret waktu auto regresif atau AR dan moving average atau MA. Nah, jadi model AR ini digunakan dalam analisis deret waktu untuk menentukan hubungan antara observasi saat ini dengan observasi sebelumnya. Lalu kita juga menggunakan analisis ARIMA yang merupakan metode stokastik yang sangat bermanfaat untuk membangkitkan proses atau data dari waktu di mana setiap kejadian saling berkolerasi. ARIMA ini sangat ketat terhadap asumsi atau data dari residual white noise dan digunakan untuk data yang berpola linear. Secara harfiah, model ARIMA ini merupakan gabungan antara model AR atau regresif dan model MA atau moving average. Lalu kita juga mempunyai analisis autoregresif atau AR. Ada yang merupakan model yang digunakan untuk mewakili jenis proses acak proses acak. Sebagai contoh, model ini digunakan untuk mendeskripsikan proses waktu yang berubah-ubah dalam alam, ekonomi, perilaku, dan lainnya. Lalu kita juga mempunyai analisis regresi, yang dimana analisis regresi ini adalah salah satu teknik data mining dengan basis statistik untuk pemodelan data dengan konsep persamaan garis linear. Proses analisa regresi dilakukan dengan cara analisis dua atau lebih independen variabel atau disebut sebagai variabel bebas atau variabel prediktor. Variabel ini secara umum dinotasikan dengan X. Variabel bebas tersebut digunakan untuk menentukan nilai dari variabel bebas atau disebut dengan dependent variable. Analisa regresi yang memiliki satu variabel bebas sering disebut dengan regresi linear sederhana. Adapun regresi dengan jumlah variabel bebas 2 atau lebih untuk penyelesaiannya dengan regresi linear berganda. Analisis regresi sederhana bertujuan untuk melihat bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam analisis regresi, variabel yang terpengaruh disebut sebagai variabel bebas atau independen dan variabel yang terpengaruh disebut variabel terkait atau dependen. Jadi, itulah dia dasar teori yang kami masukkan ke dalam proyek statistika ini. Sekarang kita masuk ke bagian pemrogramannya. Sekarang kita akan masuk ke bahasa pemrogramannya. Di sini kami menggunakan Jupyter Notebook dan library yang kita pakai dalam proyek ini adalah yang pertama kita pakai Math, lalu kita ada statistik, lalu kita ada NumPy, ada SciPy, Pandas, dan Matplotlib. Lalu kita masukkan dataset yang kita dapat, sehingga kita dapatkanlah tabel
yang terdiri dari gender itu sendiri, lalu ada umurnya, lalu ada daerah dia tinggal, lalu ada bagian bangunannya dan distriknya. Setelah itu, setelah kita dapatkan dataset dan tabelnya, kita carilah skewness, kurtosis, dan autocorrelation. Kita masukkan bahasa pemrograman sesuai dengan sesuai dengan cara kita mencari skewness, kurtosis, autocorrelation-nya, sehingga bisa kita dapatkanlah skewness-nya itu sebesar min 0,001, kurtosisnya min 1,155, dan autocorrelation-nya adalah 0,024. Lalu setelah kita dapat skewness, kurtosis, autocorrelation-nya juga, kita bisa mencari grafiknya. Pertama itu adalah grafik dari demam berdarah itu sendiri. Lalu kita juga mencari grafik dari autocorrelation-nya. Lalu kita juga punya grafik dari plotnya. Nah, itu adalah grafik dari dataset itu sendiri. Lalu kita masukkan lagi skewness, kurtosis, dan autocorrelation-nya berdasarkan dari hasil prediksinya, dari hasil prediksi yang kita buat sendiri. Sehingga dari sini kita dapatkan skewness-nya itu memiliki nilai yang baru, yaitu 0,036, kurtosisnya sebesar min 0,627, dan autocorrelation-nya sebesar min 0,476. Sehingga dari data yang baru ini, kita pun juga mendapatkan bentuk dari grafik yang baru. Ini adalah grafik dari data demam berdarahnya. Lalu di sini ada source name-nya. Di sini diketahui bahwa panjang dari source name-nya itu 1000, dan lalu di sini juga ada prognam. Lalu di bawahnya lagi, ini adalah hasil dari prognam sendiri. Dan dari prognam itu kita juga dapat tabelnya. Lalu di sini ada data numeriknya. Lalu di sini kita juga menambahkan model dari scalar-nya sendiri. Lalu kita juga menambahkan linear regression, sehingga outputnya didapatkan seperti ini. Lalu kita masuk ke grafiknya, sehingga kita dapatkan perbandingan grafik antara dataset dan hasil prediksi yang telah kita lakukan. Seperti inilah dia gambar dari grafiknya. Lalu kita lanjut lagi ke bawah, dan di sini ada tabelnya beserta dengan hasil dari linear regression yang telah kita dapatkan. Lalu di bawahnya lagi ini adalah data hasil prediksi berdasarkan dataset yang telah kita ambil. Ini adalah data prediksinya. Lalu kita lanjut lagi ke bawah. Dan dari hasil data prediksi yang telah kita dapat, kita membuat
grafik plot perbandingan antara dataset dan hasil prediksinya, sehingga didapatkanlah gambar grafiknya seperti ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya. Selanjutnya kita akan eh, mengimport auto-regression dan ARIMA, di mana fungsi fungsi dari kode yang sini itu yaitu untuk membuat ARIMA dengan urutan 201, dan urutan ini menunjukkan bahwa ARMA 21 di mana 2 ada urutan dan 1 adalah urutan moving average. Sedangkan untuk eh, hasilnya bisa dilihat seperti ini. Dan untuk program yang selanjutnya itu yaitu untuk memberikan operasi untuk kuadrat-kuadrat akar dan memprediksi nilai pada ARIMA dan memvisualisasikan hasilnya. Di mana eh, NumPy itu berfungsi untuk mengubah series pandas dan menetapkannya ke variabel T. Dan fungsi selanjutnya, nah di sini tuh dia juga berfungsi untuk menampilkan prediksi ARMA dan dapat dilihat pada grafik berikut ini. Dan baris ini tuh juga bisa menampilkan plot yang telah dibuat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan memprediksi menggunakan metode ARIMA dengan cara menginput ARIMA, dan dapat lihat di sini prediksi dari ARIMA yaitu ada sebanyak 99 rows dikali 15 kolom. Mana dapat kita lihat di sini itu ada prediksi dari linear regression dan ARIMA. Dan yang selanjutnya itu eh, dapat dilihat dari hasil prediksi ARIMA dengan cara mengimport ARIMA menggunakan eh, model ARIMA. Nah, selanjutnya yaitu pada ini dapat kita lihat hasil dari import data ARIMA, dan selanjutnya di sini dapat kita lihat bahwa eh, grafik ARIMA yang kita import itu seperti ini dan mempunyai tes RMSE sebesar 16,520. Yang selanjutnya itu kita juga memprediksi menggunakan metode ARMA. Nah, metode ARMA di sini tuh mempunyai hasil seperti ini. Yang di sebelahnya ada linear regression dan ARIMA. Di mana selanjutnya kita akan mengimport auto-regression untuk menampilkan data hasil prediksi auto-regression. Nah, prediksinya itu dapat dilihat seperti ini. Dan ini tuh untuk menampilkan hasil prediksi dan plot atau grafik dari hasil prediksi auto-regression tersebut. Nah, ini dapat kita lihat hasil prediksi auto-regressionnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu ini dapat kita lihat data yang sudah lengkap dari prediksi linear regression, ARMA, dan auto regression, yaitu prediksinya seperti ini. Nah, yang berikutnya itu di sini tuh ada algoritma yang definisikan daftar ukuran buffer
yang akan disimulasi, di mana atau di sini terdapat auto, arma, dan arima yang digunakan dalam simulasi dan untuk mendefinisikan maksimum transmission unit yang untuk mengulangi setiap kombinasi bandwidth dan ukuran buffer pada algoritma penjadwalan, di mana juga kode ini berguna untuk membandingkan kinerja berbagai algoritma dalam kondisi jaringan. Di sini dapat kita lihat dari hasil bandwidth-nya, buffer size, metodenya, dan paket delay and loss-nya. Oke. Dan di sini tuh kita juga dapat melihat cara untuk melihat prediksi delay-nya dan prediksi loss-nya dengan cara memasukkan program seperti berikut ini. Oke. Sekian dari presentasi proyek kelompok kami. Jika ada kesalahan informasi ataupun kata, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.